nih sahabat puasanya, semoga ya kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya saya Diana Putri selalu nih menemani sahabat semuanya dalam program yang ditunggu-tunggu, yaitu program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nah, seperti biasanya nih saya tidak sendirian. Tentunya sudah hadir nih membersamai kita pemateri narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau adalah Kanjeng Pangeran Gus Dr. Nuril Arifin. Beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid dan di 13 pesantren yang ada di Indonesia. Nah, tentunya nih Gus, sudah banyak sekali nih dari tadi berseliweran nih komen-komen katanya ayo dong pertanyaan-pertanyaan kan ya yang mereka titipkan. Tapi tetap setelah yang satu ini.
siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Kembali dengan segmen yang kita tunggu-tunggu, ini pertanyaan kalian. Nah Gus, jadi untuk pertanyaan yang pertama nih, ini sangat menyentuh sekali nih saya kira. Pertanyaan adalah, bagaimana sih hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan Gus. Ini pertanyaan yang susah, tetapi ada cerita yang bisa mewakili. Silakan Gus. Suatu saat saya jalan-jalan dengan Gus Dur, kemudian memasuki alas Purwo di Banyuwangi, lalu akan sowan kepada seorang yang sudah wiroi, sudah yuhud, dan sudah meninggalkan keduniaan. Orang itu tinggal di tengah hutan, di atas pohon. Lalu ketika kita masuk, ditegur, masuk kawasan orang kok nggak assalam. Saya tiba-tiba kaget, assalamualaikum. Gus Dur juga gitu. Ternyata masih curang lama gitu, dia bisa mengirimkan suara itu. Setelah dekat kira-kira 5 meter, itu dia bukannya pegang tasbih subhanallah subhanallah gitu. Yang dibaca, yang dilakukan adalah ada kumbang makan kembang, datang kambing kumbang pergi. Ada kumbang makan kembang, datang kambing kumbang pergi. Ketika sudah dekat, ngerti nggak maksudnya? Saya ditanya gitu oleh aulia yang memang zuhud ya, menyepi. Saya katakan iya, saya tahu. Gimana? Wah Gus, kalau di Jawa Timur manggil Pak D gitu Pak Gus. Wah Gus, kalau manusia menentukan hari puasa saja antara NU dan Muhammadiyah nggak pernah sama. Iya. Setiap tahun puasa, setiap tahun berbeda. Setiap tahun umatnya ribut. Sholat tarawihnya pun ribut. 11, 23, 11. Saya pernah juga ditanya, Gus, sholat tarawih yang benar itu 11 rakaat termasuk witir atau 23? Karena yang tanya Muhammadiyah, saya jawab yang benar 11 rakaat. Besok lagi tanya itu orang yang tanya, Gus, sholat tarawih itu yang benar
23 atau 11 rakaat? Karena yang tanya ini saja Pak, 23. Anehnya ini, dua orang ini ketemu di sana. Kata Gus Nur 23. Enggak, kata Gus Nur juga 11. Dua-duanya ini datang ke tempat saya. Gus, yang benar itu sholat tarawih itu 11 atau 23? Saya jawab, yang benar itu 11 atau 23. Yang benar itu yang jalani sholat, bukan yang geger tanya berapa rakaat tapi nggak sholat kayak kamu. Saya bilang gitu. Jadi perlahan. Nah ini makanya saya katakan ada kumbang makan kembang. Menentukan puasa aja ribut, sholat ribut. Padahal ketika ada ulat bertelur, kupu-kupu bertelur, kemudian menetas jadi ulat, pohon itu menjadi dunianya. Setiap hari makan terus sampai pada titik tertentu telur yang kecil gitu jadi ulat yang gede. Kalau Mbak Putri melihat mesti jijik gitu ya. Tapi begitu sadar akan dirinya, dia berpuasa menjadi kepompong, diam, dan kemudian karena puasanya diterima Allah, keridhoannya, keikhlasannya, dan kepasrahannya kepada Allah, dia tidur aja kemudian dirubah oleh Allah menjadi kupu-kupu atau kumbang. Pertanyaannya, kita ini puasa sudah berapa tahun jadi orang Islam? Sudahkah kita berubah dari makhluk yang doyan makan, tukang minum, tukang ini, tukang berbuat dosa, kemudian berubah bentuk menjadi makhluk seperti ulet menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang bisa terbang, bisa meninggalkan pohonnya, terbebas dari dunia ini, dan kemudian makanannya pun berubah. Makanan kupu-kupu itu sari bunga, tidak kotoran lagi. Sudahkah kita berpuasa, kemudian puasa kita yang kesekian puluh tahun ini, kayak saya ini, saya usia 76. Berarti sudah puasa 61 tahun saya. Sudahkah saya ini menjadi kupu-kupu yang makanannya adalah madu, kotorannya adalah madu, bukan kotoran yang menjijikkan, makanannya adalah sari-sari yang halal, bukan lagi yang barang yang haram, yang tidak jelas halal haramnya? Sudahkah? Atau kita sudah bermetamorfose jadi makhluk yang kotor, yang sesungguhnya banyak dosa ini, kemudian ada kesadaran untuk zuhud, wiroi, mendekati yang latif, karena Allah itu lembut, maka harus didekati oleh orang yang lembut. Untuk bisa lembut, maka lembutkan dulu hatimu, tazkiyatul qulub, bersihkan hati, tatmainul qulub, tenteramkan engkau berada di sisi Allah. Baru setelah itu bisa lembut, sehingga bisa ketemu dengan Allah. Ketemu dulu, jangan mencintai Allah. Ketemu aja belum, kenal aja belum, bagaimana mencintai Allah? Ya susah. Kalau sudah lembut, bisa mengenal Allah, ini yang disebut makrifat. Ketika ditambah dengan kecintaan kepada Allah, maka ini sudah masuk kawasan mukasyafah. Ketika kita sudah mukasyafah, maka setiap hari adalah muhasabah, berhitung-hitung, sibuk metani diri sendiri loh. Jadi tidak ono gini, ini gini, tapi sibuk. Saya sudah menyakiti berapa orang. Saya sering bicara di YouTube,
Saya sering bicara di TV, ucapan saya disaksikan banyak orang, jutaan orang, barangkali tersakiti. Ada kesadaran kesana untuk menebus, karena tidak mungkin. Era modern ini ngomong sekian puluh juta mendengar, lalu yang benci atas ucapan saya, yang tersakiti atas ucapan saya berapa juta. Lalu kapan saya minta maaf? Teknologi digital ini luar biasa, tetapi juga luar biasa mendekatkan kita kepada Allah. Karena yang kita ucapkan ini itu akan terekam dan akan diputar ulang-ulang selama hidup masih dikandung badan dan Indonesia masih merdeka. Dan itu pahala. Karena kita memberi, cuman tanya aja saya yang jaga, ya jawabnya susah gitu, tapi pahalanya sama. Karena memberikan kemungkinan untuk min dulu mati ilan. Jangan sampai Indonesia gelap, harus Indonesia terang. Jadi maka harus kita berusaha melakukan penerangan ini, memberikan enlightenment ini agar Indonesia dan rakyat Indonesia terbawa dari kegelapan kepada terang. Masa kalah sama era Kartini yang kita puja-puja, dia aja mengarang habis gelap terbitlah terang. Tidak pilih-pilih, baik yang Kristen, Hindu, Buddha, Islam apa, baik yang Batak, Jawa, Aceh sekalipun, sama diberikan upaya dan usaha membawa masyarakat dari kegelapan menjadi terang. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak bisa membuat adil, mensejahterakan mereka, menolong mereka, membuat kaya mereka rakyat Indonesia, sekurang-kurangnya jangan membuat gelap Indonesia, tapi menjadi terang Indonesia. Masya Allah. Nah terus nih Gus, langkah-langkah kita nih untuk menjadi manusia yang insan kamil guys ya, yang itu dan mengharapkan ridho Allah sekaligus dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa Gus? Sederhana itu. Kalau kiai macam saya ini nggak dirindukan oleh surga, awakmu yang mengaku merasa menjadi santri atau pendengar ini merasa menjadi santri, bermakom santri, santri itu dirindukan surga. Kalau kiainya malah enggak, kiainya malah dimintai pertanggungjawaban. Gimana kamu mendidik, gimana kamu menyampaikan ilmu, bagaimana kamu mengajarkan kesabaran, wah bagaimana memanfaatkan harta, banyak. Makanya guru saya itu kalau di pondok dulu itu takut ketemu santri. Kenapa? Santrinya kayak Gus Basori gitu, itu kalau di pondok itu santrinya rebutan cium tangan itu. Lah guru saya itu takut dicium tangannya. Karena apa? Karena makomnya dia belum tentu masuk surga, tetapi santri-santrinya meskipun bodoh, tidak belajar apa, masuk surga, dijamin, dirindukan surga. Ini hebatnya Allah tuh kayak gitu. Makanya begitu engkau menjadi santri dan tetaplah bertekad untuk di jalan menempuh ilmu, belajar, tetap mencari ilmu, sehingga Allah memberikan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Dengan keilmuan itu Allah mengangkat derajat orang yang mukmin dari sebagian yang lain. Jadi yang penting berilmu, bukan nasab, bukan pameran nasab. Yang ini lagi ribut sasar. Iya. Ayatnya itu yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma, bukan utul nasab. Jadi ilmu lah yang menjadi tolak ukurnya. Maka tolak
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ingin sukses di dunia dengan ilmu, ingin sukses di akhirat dengan ilmu. Man arada dunia fa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirat fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Jadi ingin sukses dunia akhirat juga dengan berilmu. Jadi bagaimana untuk mencintai Allah? Rubahlah dirimu yang berpuasa sekian tahun ini untuk berubah menjadi makhluk yang dicintai, yang disebut insan kamil. Insan kamil itu perilakunya yang sederhana aja. Mangkana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu yang baik dengan tetangganya. Tetangganya beragama Islam, Kristen, Buddha, nggak peduli. Orang yang insan kamil itu seperti gambaran dari Allah bahwa manusia itu harus bermanfaat tumrating manusia lain. Migunani tumrating. Lah kalau kita bisa bermanfaat bagi yang lain, maka insya Allah tidak sia-sia Allah menjadikan kita. Ya, baiklah, ini terima kasih banyak ini Gus, sangat bermakna sekali. Dan tentunya akan ada intisari nih yang ditunggu-tunggu terus nih sama pemirsa semuanya Gus. Tapi setelah yang satu ini. Saya yakin siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Ini dia, langsung kita dengarkan intisarinya. Silakan Gus.
Saya tadi mau mencoba mensitir hadis Rasulullah. Insan kamil itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan lil muslim, bukan lil mu'min, bukan muzaki, bukan. Manusia dihadirkan itu untuk menjadi pemimpin dan dia harus bermanfaat kepada manusia yang lain. Maka penugasan Rasulullah itu bukan seperti Nabi Musa yang menjabarkan ilmu, bukan seperti Nabi Ibrahim yang mengajarkan keimanan, karena dari keimanan itu melahirkan energi yang luar biasa sehingga berputar alam semesta ini karena keimanan. Bukan itu, tapi penugasan kepada Rasulullah itu innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Di dalam akhlak itulah tercakup pengetahuan, tercakup keimanan, tercakup kesabaran, tercakup segalanya. Dan itu diberikan kepada Rasulullah sehingga pada batas sekian tahun sudah tercapai dan dijalankan dengan 100% lulus sampai turun ayat al-yaumal akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah sempurna agama. Dan oleh sebab itu karena sudah sempurna, maka Rasulullah dipanggil oleh Allah. Jadi kalau seperti saya gini, kiai tua yang banyak gelar tapi belum dipanggil-panggil karena belum sempurna. Ibaratnya bambu, kalau lurus pasti di depan. Tapi saya ini bengkak-bengkok sehingga di depan. Buat apa? Paling buat pikulan soto aja gitu. Jadi kesadaran bersama, tidak ada yang sempurna. Sekuat apapun usaha kita, berpasrahlah dengan Allah. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Berusaha semaksimal, tetapi hasil kesempurnaan hanya Allah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah semata. Mudah-mudahan 30 hari puasa kita ini dimaafkan, diterima apa adanya. Tidak mulu-mulu, diterima apa adanya. Baik yang puasanya 30 hari, baik yang puasanya dikurangi seminggu, kayak Mbak Putri ini kan mesti kurang seminggu karena ada halangan alam, kan gitu. Baik yang puasanya tutup kendang, nanti pertama puasa, nanti akhir puasa gitu pun. Pokoknya semuanya gelundung semprong, pasrah, minta keridhaan Allah dan dimakbulkan. Dan Allah berjanji sebelum membuat manusia, Dia sudah menuliskan Innallaha ghafurur rahim di Lauhul Mahfuz. Baru tertulis nama-nama la ilaha illallah, tulisan mana atau tulisan nama-nama nabi, tulisan ini, tulisan ini. Tapi yang pertama adalah Innallaha ghafurur rahim. Jangan khawatir, jangan berputus dari rahmat Allah. Semarah-marahnya Allah itu masih kalah dahulu dengan Ghafurur Rahim, ampunannya Allah. Jadi berprasangka baiklah kepada Allah. Mudah-mudahan Anda semua, pendengar semua, pada Idul Fitri mendatang digolongkan sudah sebagai kumbang dan kupu-kupu. Masyarakatnya sudah hebat, pergaulannya sudah terlepas dari dunia ini, kekotoran ini, dan makanannya juga sudah madu dan mengeluarkan madu. Ini yang diharapkan Rasulullah menjadi insan kamil, dan kita sudah masuk rombongannya
di paling belakang. Pokoknya gundelan sarungnya Rasulullah supaya katut insan kamil gitu. Baiklah nih, terima kasih banyak nih Gus sudah menyempatkan kembali hadir, dan saya senang sekali nih bisa berhadapan langsung nih dengan Gus. Alhamdulillah. Pokoknya sehat selalu, bahagia selalu Amin. juga. Doakan ini agak Amin, pasti. kakinya agak berat. Dan untuk nih sahabat energi iman dimanapun kalian berada, semoga kita semua menjadi salah satu golongan yang disampaikan oleh Gus tadi, tetap rendah hati dan juga mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan pernah lewatkan ini program ya, karena selain menyajikan topik-topik yang inspiratif juga bermakna. Nah, sebelum saya tutup, saya ada pantun nih untuk kalian. Pisang matang dimakan kera, cakep dong bilang. Markisah juga iya. Sampaikanlah kita di ujung acara. Kami tutup mengucapkan salam untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.